Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Kili Suci dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam acara kebanggaan kita semua, Kipot Kili Suci Podcast, yang selalu hadir di bidang kesehatan dengan informasi yang inspiratif untuk Anda dan keluarga. Di Sabtu pagi yang cerah ini dan penuh semangat, bersama saya Lutfi akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam acara Kipot Kili Suci Podcast. Sehat dan bahagia bersama RSUD Kili Suci Kota Kediri. Baik, apa kabarnya nih Sobat Kili Suci pada pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan tentunya selalu bahagia ya. Sobat Kili Suci, pada episode Kipot kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik yang tidak kalah menariknya dengan episode yang sebelumnya. Kali ini kita akan membahas sebuah hal yang ada di RSUD Kili Suci, yaitu tentang bahan. Yang tentunya bahan ini sudah sangat banyak ditemukan di masyarakat dan tentunya banyak dicari oleh masyarakat, tidak hanya di lingkungan rumah sakit. Baik, apakah teman-teman pernah mendengar yang namanya obat atau farmasi? Tentunya kata tersebut bukan hanya sebuah kata, karena kata tersebut berhubungan dengan tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini dan narasumber siapa yang akan menemani saya pada pagi hari ini. Baik, jadi teman-teman sudah pada tahu dong materi apa atau tema apa yang akan kita angkat pada pagi hari ini. Baik, pagi hari ini saya ditemani oleh narasumber yang begitu luar biasa. Beliau adalah salah satu apoteker yang ada di RSUD Kili Suci Kota Kediri. Baik, langsung saja kita sambut narasumber kita pada pagi hari ini sesuai dengan tema kita, mengenal lebih dekat sediaan farmasi di rumah sakit. Inilah dia narasumber kita yang begitu luar biasa, Mbak Dina Fitri, Sarjana Farmasi, apoteker. Selamat pagi Mbak Dina. Selamat pagi Mbak Lutfi. Oke, gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke, mungkin boleh nih Mbak sedikit menyapa teman-teman Kipot pada pagi hari ini. Iya, halo selamat pagi Sobat Kipot dimanapun Anda berada. Salam kenal, saya Dina, saya apoteker Rumah Sakit Umum Daerah Kili Suci Kota Kediri. Salam sehat dan bahagia. Oke, baik. Jadi itu tadi ya teman-teman narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah seorang apoteker ya Mbak ya. Iya, betul. Oke, mungkin sebelum kita membahas materi pada pagi hari ini, boleh di-spill sedikit nih. Ngomong-ngomong tentang farmasi, sudah berapa lama sih Mbak Dina berkecimpung di bidangnya? Di bidang farmasi atau di rumah sakitnya Iya, Mbak? iya, betul. Kalau di farmasi sendiri saya lulus di tahun 2019. Udah langsung kerja. Kalau sampai 2024 udah 5 tahun. Kalau di rumah sakitnya baru mulai di tahun 2021. Jadi kalau background di rumah sakit udah hampir 3 tahun berjalan. Oke, jadi Mbak Dina sendiri sebenarnya sudah bisa dibilang cukup lama ya berada di bidang farmasi. Jadi tentunya udah sangat menguasai nih teman-teman narasumber kita ya. Oke, mungkin nih kalau Mbak Dina tadi kan apoteker ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit sebenarnya di farmasi itu selain apoteker tuh apakah ada yang lain? Ya, jadi kalau tenaga kefarmasian sendiri tuh ada 2 macam ya Mbak. Ada yang pertama tenaga teknis kefarmasian, kemudian yang kedua apoteker. Kalau tenaga teknis kefarmasian ini background pendidikannya D3 farmasi. Kalau apoteker kayak saya ini background pendidikannya S1 farmasi sama profesi apoteker, kayak gitu. Oke, mungkin langsung saja kita ke tema pada pagi hari ini ya. Perkenalan cukup ya tadi ya teman-teman ya. Mungkin bisa nih dijelaskan atau mungkin di-spill sedikit tentang apa sih yang dimaksud dengan sediaan farmasi. Ya, ngomong-ngomong terkait sediaan farmasi, mungkin saya tanya ke Mbak Lutfi ya. Kalau saya bicara sediaan farmasi itu dalam bayangannya Mbak Lutfi apa tuh? Kalau dalam bayangan saya sediaan farmasi itu mungkin semacam obat atau ya tentang obat lah ya, kan apalagi kan kalau farmasi itu kan identik dengan untuk mengobati seorang gitu ya. Nah, mungkin apakah itu yang dalam benak saya itu benar seperti itu atau mungkin masih keliru, mungkin boleh dijelaskan. Kalau dari yang Mbak Lutfi bicarakan terkait sediaan farmasi itu obat, itu benar, tapi juga masih ada tambahannya. Oh, masih ada tambahannya lagi ya. Jadi baik, saya jelaskan terkait sediaan farmasi ya. Jadi kalau pengertian secara umum, sediaan farmasi itu produk-produk yang digunakan untuk pengobatan, kemudian pemeliharaan kesehatan, dan juga untuk peningkatan kesehatan. Nah, kalau menurut peraturan Menteri Kesehatan sendiri,
Sediaan farmasi itu terbagi menjadi 3 jenis. Jadi yang pertama ada obat itu sendiri, benar kayak yang Mbak Lutfi sampaikan di awal. Kemudian bahan obat atau obat tradisional, dan yang terakhir itu kosmetika. Oke, jadi sediaan farmasi itu tidak hanya melulu tentang obat ya? Iya. Seputar untuk menyembuhkan bukan ya? Bukan. Jadi kalau kosmetika berarti kita selalu banyak dong ya yang memakai ya? Berarti setiap hari kita selalu menggunakan Sediaan farmasi, iya betul. Jadi kan kalau kosmetika, Sobat Kipot sendiri kan kalau kosmetika mungkin identik sama perempuan, padahal enggak ya. Kosmetika sendiri kan banyak ya Mbak Lutfi jenisnya. Iya betul. Mungkin teman-teman laki-laki pasti pakai facial wash, terus sunscreen, moisturizer, itu juga termasuk sediaan farmasi. Oke, artinya sediaan farmasi itu tidak perlu digunakan oleh orang-orang yang mungkin sedang sakit, seperti itu enggak ya? Sebenarnya dalam daily activity kita tuh juga kita pasti menggunakan sediaan farmasi, cuman mungkin orang-orang taunya oh ya sudah ini kosmetik aja, ini sunscreen aja. Jadi nggak sadar kan sebenarnya kalau sehari-hari itu pakai sediaan farmasi gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman, sediaan farmasi itu tidak melulu hanya tentang obat, tapi juga tentang apa yang kita gunakan, mungkin juga dari apa tadi sabun juga ya, itu juga sediaan farmasi ya. Betul. Jadi sebenarnya mau nggak mau dan tanpa sadar pun kita sudah tiap hari, tiap waktu juga udah menggunakan. Jadi tidak hanya farmasi itu mengurusi obat gitu. Iya, nggak melulu soal obat. Betul. Jadi tadi ya ada banyak macam ya tentang sediaan farmasi. Mungkin bisa nih dijelaskan tentang jenis-jenisnya tentang sediaan. Kalau tadi kan macamnya mulai dari obat, kosmetika gitu ya. Ini mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi tentang jenis-jenis sediaan farmasinya. Oh ya. Kalau untuk sediaan farmasi sendiri menurut bentuknya ya, itu ada sediaan farmasi padat, kemudian sediaan farmasi semi padat, dan juga sediaan farmasi cair. Kalau untuk padat mungkin Mbak Lutfi sama Sobat Kipot sendiri sudah familiar atau sering sekali menggunakan. Contohnya apa nih Mbak? Kalau padat nih? Mungkin itu ya obat yang tablet itu ya biasa kita minum. Obat minum ya. Kayak pil, tablet, kapsul, terus puyer juga termasuk. Puyer itu termasuk padat ya? Iya, termasuk padat. Kemudian kalau untuk yang sediaan semi padat atau semi solid, itu contohnya yang paling gampang kosmetika deh. Ini pakai gel atau krim nggak nih Mbak Lutfi? Mau nggak mau. Mau nggak mau ya. Nah itu termasuk salah satu jenis sediaan farmasi yang bentuknya semi padat. Gel, krim, ya. Jadi dia tuh mungkin kayak lebih ke dibilang cair itu bukan, terus dibilang padat itu juga teksturnya kan juga agak yang lembek gitu ya. Iya, istilahnya konsistensi ya. Jadi kalau padat kan dia nggak bisa diotak-atik ya, maksudnya bentuknya ya bentuknya tetap seperti itu. Kalau cair kan dia mengikuti wadahnya. Kalau semi padat ini dia bisa konsistensinya lebih padat dari cair, tapi lebih cair dari padat, gimana ya? Pokoknya tengah-tengah gitu Mbak. Jadi antara padat iya, antara cair pun juga iya. Betul. Tapi sebenarnya dia juga bukan padat, bukan cair. Bukan cair. Oke, itu. Mungkin ada lagi nih Mbak sediaan yang selain yang disampaikan tadi. Kalau tadi yang semi padat kan saya contohnya yang kosmetik ya. Kalau yang obat sendiri untuk sediaan semi padat itu ada suppositoria. Nah, Mbak Lutfi tahu nggak nih suppositoria? Kalau boleh saya tebak nih ya, mungkin seperti yang apa yang namanya yang buat orang yang nggak bisa BAB itu, yang buat kayak pencahar kayak gitu bukan ya? Ya betul. Itu kalau itu indikasinya atau khasiatnya. Tapi kalau bentuknya atau sediaannya itu namanya suppositoria. Dia bentuknya mirip peluru ya. Oh, seperti peluru yang kecil. Warnanya putih itu biasanya ya. Iya. Dan dimasukkan ke di anus pasien. Iya. Terus ada lagi yang namanya ovula. Apa itu ovula? Ovula ini dia mirip kayak suppositoria, tapi dia dimasukkan ke vagina. Mungkin Mbak Tufi lebih familiar lagi nih kalau dimasukkan lewat vagina. Oh, jadi itu tapi bentuknya sama? Bentuknya beda, dia lebih lonjong sih. Lebih pipih gitu kalau ovula. Mungkin dari teksturnya yang sama ya? Iya, konsistensi. Konsistensinya yang sama, tapi bentuknya yang agak berbeda. Betul. Karena emang fungsinya juga berbeda. Iya. Ya. Oke, mungkin ada lagi Mbak yang selain tadi itu? Ya, yang terakhir ini bentuk sediaan farmasi cair.
Contohnya kayak sirup, suspensi, emulsi, eliksir sama obat tetes. Obat tetes tuh bisa tetes mata, tetes telinga, kayak gitu, Mbak. Oke, itu yang apa namanya yang cair ya. Cair itu berarti eh, tetes mata, tetes telinga itu yang umum biasanya dipakai sama orang-orang. Itu Yang umum dipakai pasien. Oke, dan mungkin kalau saya nggak salah dengar ya, ini ada nggak sih yang dibedakan? Maksudnya ini yang harus steril, ini yang tidak kayak gitu, ada nggak sih sebenarnya kalau dari sediaannya sendiri itu? Kalau dari sediaannya sendiri ada. Jadi ada sediaan yang dikhususkan memang steril. Apa sih steril itu? Jadi steril itu maksudnya dia dikhususkan bebas dari semua mikroorganisme. Nah, contoh mikroorganisme sendiri itu kayak bebas dari jamur, bebas dari bakteri, bebas dari spora, bebas dari virus kayak gitu. Contohnya kayak sediaan parenteral atau sediaan yang langsung dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Contohnya obat suntik. Oh, kayak obat suntik artinya Iya. emang dia itu tempatnya tuh bener-bener langsung masuk ke dalam tubuh gitu ya, Iya, bukan betul. kayak tadi kan kalau apa tablet itu kan Sebenarnya tablet juga masuk ke dalam tubuh, cuman kan dia melalui sistem pencernaan ya. Kalau yang sediaan injeksi atau suntik ini kan dia langsung masuk lewat pembuluh darah, gitu Mbak. artinya kalau yang steril itu memang harus yang melalui pembuluh darah atau mungkin ada varian steril lainnya tapi tidak melalui pembuluh darah. Ada nggak? Ada, contohnya tetes mata. Oh, itu juga yang termasuk Iya. steril ya. Karena artinya karena mengenai langsung ke mukosa atau ke cairan Iya, mata itu cairan ya. tubuh manusia. Jadi harus steril ya. Betul. Oke. Jadi kalau boleh tahu nih, sebenarnya apakah ada sediaan farmasi yang dilihat itu selain dari bentuknya? Kalau tadi kan dari jenisnya dari bentuknya, berdasarkan bentuk. Kalau mungkin dari zatnya atau mungkin fungsinya itu sebenarnya ada nggak sih? Kalau sediaan tadi kan saya jelaskan dari bentuknya ya, atau sediaannya padat, cair, sama semi solid atau semi padat. Sebenarnya ada kriteria lain ya, Mbak. Mbak Lutfi mungkin tahu nggak ya obat aerosol kayak yang dihirup melalui pernapasan iya. gitu kan. Sebenarnya dia kan gas ya, tapi dalam betul. gas itu ada partikel padat, bisa juga partikel cair. Itu salah satunya sediaan farmasi, tapi nggak tergolong di sediaan padat, sediaan cair, atau sediaan semi padat gitu. Jadi dia berdiri sendiri aerosol. Iya, namanya. aerosol. Oke, jadi kayak mungkin inhaler gitu. Iya, Itu juga inhaler. termasuk aerosol ya. Oke, baik. Jadi cukup banyak juga ya tentang jenis-jenis sediaan yang sebenarnya sudah ada dan juga sering atau banyak digunakan oleh teman-teman mungkin di daily activity seperti kosmetiknya tadi Iya. dan juga untuk pengobatan. Betul. Oke. Nah, sebelum lebih jauh lagi nih, mungkin sebenarnya yang membuat berbagai macam atau jenis-jenis sediaannya itu begitu banyak dan beragam itu sebenarnya ada nggak sih yang melatar belakangi? Mungkin boleh dijelaskan nih. Yang pertama mungkin dari faktor usia ya. Jadi kan kalau rentang usia itu ada bayi, kemudian anak-anak, dewasa, sama lansia. Jadi kebutuhan 4 rentang usia ini tuh beda-beda Mbak Lutfi. Mungkin kalau bayi kan nggak mungkin ya minum obat tablet, kapsul, kayak gitu. Jadi dibuatlah sediaan puyer kayak gitu. Terus kalau lansia udah istilahnya susah untuk menelan, nggak mungkin juga minum obat oral seperti tablet, kapsul, dibuatlah sediaan parenteral yang masuk lewat pembuluh darah kayak gitu. Oke, mungkin yang melatar belakang itu berarti tidak melulu maksudnya langsung tiba-tiba ada. Terus Iya. Jadi dibuat, saya pengen buat nih seperti ini, dibedakan aja gitu enggak ya. Jadi mungkin melalui proses yang agak lama juga ya, mungkin dari pengamatan atau mungkin dari masukan-masukan yang penggunanya, dari masyarakatnya seperti Iya, itu betul. ya. Jadi Seperti juga kayak kita melihat kondisi fisiologis pasien. Kalau pasien pingsan terus dia kan otomatis kalau pingsan tidak sadar ya. Iya, betul. Kalau dimasukkan obat oral atau yang masuk mulut juga nggak bisa. Jadi pilihan utamanya bisa lewat suppositoria atau yang dimasukkan ke anus, bisa juga lewat yang parenteral melalui pembuluh darah seperti itu. Oke, jadi sebenarnya itu di fungsi yang sama, tapi
cara pemberian atau cara penggunaannya aja yang berbeda gitu ya. Jadi tergantung dari kondisi tubuh seseorang gitu ya, juga tergantung dari mungkin sakitnya apa, terus pada waktu itu kondisinya seperti apa, dari usianya juga ya. Betul. Meskipun di fungsinya sama sebenarnya. Iya, kalau bicara fungsi mungkin lebih ke indikasi ya. Misal aja mungkin saya kasih contoh bahan paracetamol. Paracetamol itu ada yang bentuknya sirup, ada yang bentuknya tablet. Kalau bayi biasanya dipuyer, ada yang bentuknya drop atau tetes, ada yang bentuknya suppositoria. Jadi tergantung usia dan kondisi fisiologis pasien. Jadi bisa menyesuaikan gitu Mbak Lutfi. Oke, mungkin kalau sirup itu lebih banyak digunakan oleh anak-anak gitu ya, bayi. Tapi tidak untuk kemungkinan juga yang dewasa juga mintanya sirup gitu ya. Iya, kadang saya kalau asam lambung naik ya minumnya antasida sirup Mbak Lutfi. Lebih enak yang itu daripada tablet gitu ya. Lebih cepat. Iya, pengalaman pribadi nih sepertinya. Iya. Oke, jadi itu tadi yang mendasari tentang kenapa ada banyak sekali perbedaan dari sediaan farmasi. Iya. Kemudian selain dari jenis-jenisnya, apakah ada sih mungkin tentang cara penyimpanannya itu juga dibedakan, terus nanti akan mempengaruhi atau bagaimana itu ada nggak sih? Kalau penyimpanan obat secara umum mungkin sudah pernah dijelaskan ya di Kipot sebelumnya. Tapi mungkin saya bahas sedikit ya. Saya bahas secara singkat. Untuk penyimpanan sendiri lebih bergantung ke suhu ya. Suhu ini menyangkut ke stabilitas bahan aktif. Mungkin boleh nih Mbak lebih dijelaskan lagi secara spesifik masing-masing contoh ya. Dari tadi kan ada tuh ini yang harus di suhu beku, ini harus di suhu ruang, ini suhu dingin. Mungkin boleh disampaikan contohnya tuh apa saja obat yang bisa disimpan, maksudnya sediaan yang bisa disimpan pada masing-masing suhu tersebut. Ya, kalau untuk penyimpanan sediaan farmasi yang dibedakan berdasarkan suhu, ini ada 4 ya tadi, udah sempat di spill dikit. Jadi suhu beku, suhu dingin, suhu sejuk, sama suhu ruang terkendali. Untuk suhu beku ini sediaan farmasi yang disimpan di suhu beku lebih ke obat ya. Contohnya kayak vaksin polio itu disimpannya di suhu minus 25 sampai minus 10 derajat Celcius. Itu lebih ke di bawah beku ya Mbak Lutfi. Kalau beku kan 0 derajat Celcius ya. Ini malah minusnya. Oh, jadi ini yang apa istilahnya yang lebih beku lagi gitu ya? Iya. Kemudian suhu dingin yaitu suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Ini contohnya penyimpanan vaksin selain polio. Kalau Mbak Lutfi mungkin sering nih vaksin hepatitis ya. Itu juga disimpan di suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Yang penting dingin gitu ya. Iya, di istilahnya bukan freezernya, di chillernya ya kalau di kulkas itu. Kemudian ada juga yang selain vaksin hepatitis itu insulin pen atau untuk DM itu ya. Iya, untuk diabetes atau gula darah pasien itu ya. Itu nyimpannya juga di suhu 2 sampai 8. Ada lagi suppositoria, itu juga nyimpannya di suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Kemudian tadi sudah ya yang beku sama dingin. Ini yang ketiga sama keempat ini sejuk dan ruang terkendali, rentangnya 8 sampai 30 derajat Celcius. Ini suhu penyimpanan secara umum. Jadi rata-rata banyak obat yang disimpan pada suhu sekian. Gitu. Tuh suhu tersebut tuh maksudnya harus di suhu ruang seperti itu kah atau? Kalau suhu ruang itu kalau di farmasi ya. Kalau di rumah sakit sendiri harus terkontrol. Jadi ada istilahnya pencatatan suhu sama kelembapan kayak gitu. Jadi ada monitoringnya ya, terkontrol. Oke. Jadi itu tadi kan mungkin kalau itu di fasilitas layanan kesehatan bisa dilakukan semua ya. Terus ini pertanyaan saya ini dan juga mungkin supaya teman-teman tuh tahu. Kadang kan tidak sedikit tuh orang-orang yang menyimpan obat atau mungkin setelah dari rumah sakit pulang kan diberi obat. Nah seperti itu kadang kan penyimpanannya tuh ya sudah ditaruh aja, ada yang diletakkan di kotak obat atau mungkin diletakkan di kulkas atau gimana kayak gitu kan. Sebenarnya kalau untuk penyimpanan rumah tangga sendiri untuk obat itu ada nggak sih standar bakunya itu? Kalau penyimpanan obat ya nih, obat sendiri untuk rumah tangga yang pertama
Misalkan Mbak Lutfi dari rumah sakit atau dari puskesmas, terus dapat obat, habis berobat nih. Yang jelas pasti dapat informasi penyimpanan obat dari apotekernya. Kalau misalkan tidak mendapat informasi obat, mungkin ada leaflet atau istilahnya selebaran informasi dari obat, itu pasti ada informasi terkait cara penyimpanan. Itu penting sekali untuk dibaca. Kayak gitu. Oke, artinya memang sebenarnya tuh mungkin kalau nggak tahu ya, mungkin saya sendiri atau orang awam tuh kan ya sudah diletakkan aja di sini, yang penting aman, nggak terpapar panas atau gimana, mungkin hanya sebatas itu. Dan sebenarnya tuh tidak bisa sembarangan ya berarti dalam meletakkan obat itu ya. Iya, takutnya mungkin kalau di rumah suhunya lembab, itu bisa mempengaruhi ke stabilitas bahan obatnya seperti apa. Kalau terlalu panas malah terkena matahari, itu juga berpengaruh ke stabilitas bahan obat sama efektivitasnya kayak gitu. Sama fungsinya nanti akhirnya nggak optimal gitu. Jadi ya. kalau mungkin kalau dibuat penelitian malah nanti obatnya nggak berkhasiat, malah turun nih. Kalau cara penyimpanannya nggak benar. Padahal itu nggak berkhasiatnya bukan karena obatnya, tapi karena cara penyimpanannya kurang tepat gitu iya. ya. Oke, jadi perlu diketahui nih teman-teman, untuk cara penyimpanan obat itu sebenarnya juga sangat perlu. Kenapa? Mungkin kan dari teman-teman banyak nih yang kok saya udah minum obat beberapa kali, caranya mungkin juga udah benar sesuai dengan yang diinstruksikan oleh dokternya, tapi kok tingkat kesembuhannya, mungkin keluhannya enggak berkurang-kurang. Mungkin yaitu tadi salah satu faktornya adalah efektivitasnya agak menurun karena memang cara penyimpanannya yang kurang benar ya. Jadi itu juga sangat berpengaruh ya terhadap efektivitas obatnya. Selain obat, mungkin kosmetik yang hasil racikan apoteker di klinik kecantikan, itu naruhnya sembarangan, harusnya disimpan di chiller atau suhu dingin, itu disimpan di sembarangan aja, maksudnya di kamar, di ruang tamu atau dan yang sebagainya lah. Itu mungkin bisa mempengaruhi khasiatnya. Jadi yang harusnya bikin glowing malah nggak bikin glowing ya Mbak Lutfi. Jadi malah kusam gitu ya mungkin ya. Jadi yang sama nih, saya sama teman saya mungkin di sebuah klinik A gitu ya, pakai produk yang kan kadang banyak tuh yang misal untuk keluhan ini produknya ini, nah kebetulan sama, ternyata yang satunya tuh kok perkembangannya cepat, ini apa yang salah, ternyata nyimpannya yang salah ya. Iya, bisa jadi kayak gitu. Jadi itu teman-teman bukan karena produknya yang salah, tapi menyimpannya yang kurang tepat, betul. Jadi harusnya bisa kelihatan perkembangannya lebih bersih, jadi kok tambah kusem, yang ternyata nyimpannya yang kurang benar ya. Oke, mungkin bisa nih disampaikan sedikit tips untuk teman-teman yang ada di rumah itu tentang penyimpanan obat, mungkin tentang obat-obat yang sudah pernah dibuka dari kemasan itu sebenarnya bisa dipakainya tuh berapa lama nggak sih, atau ada batasan waktunya, atau mungkin mengikuti labelnya, ada melihat label expirednya saja atau seperti apa? Jadi kalau misalkan obat sudah pernah dibuka ya, ini yang ditanya Mbak Lutfi, itu kalau di istilah farmasi namanya beyond use date atau period after open. Contohnya aja sirup racikan atau sirup antibiotik gitu. Kan ada tuh sirup kering yang biasanya diencerkan dulu pakai air. Nah itu batasnya 7 hari atau 1 minggu. Itu setelah dibuka ya? Iya, setelah diencerkan gitu. Jadi meskipun mungkin di labelnya itu kan expirednya masih panjang, masih lama, tapi kan karena sudah pernah dibuka nih, jadi hanya bertahan 7 hari. 7 hari aja. Jadi meskipun tapi kalau antibiotik kan harus habis ya? Iya, harus habis. Okay. Mungkin kalau untuk ada nggak sih mungkin obat-obat yang lain? Kalau antibiotik kan mungkin kalau karena habis, jadi setelah dibuka kan kayaknya nggak akan selama itu gitu loh. Kalau memang minumnya tertib gitu ya. Kalau contoh lain ada ada contohnya sediaan topikal atau yang ditaruh di kulit, contohnya salep atau krim. Itu setelah dibuka batas waktu penggunaannya bisa sampai 28 hari atau 30 hari. Jadi 1 bulan setelah kemasan pertama kali dibuka. Jadi sebenarnya itu topikal itu kan memang mungkin teman-teman makanya kan nggak yang begitu banyak, mungkin yang dioles tipis atau gimana gitu ya. Jadi mungkin juga ada nih ya yang teman-teman Kipot ini yang begitu masih disimpan. Iya, soalnya kan expirednya masih lama ya. Jadi kan kayak sayang gitu kalau mau buang. Gitu kalau mau dibuang kan. Jadi mungkin expirednya masih 2 atau 3 tahun lagi lah, disimpan aja. Meskipun ini mungkin penyimpanannya benar pun juga harus tetap 1 bulan nggak habis
dibuang ya. Dibuang aja. Oke, jadi mungkin itu pengaruhnya ke apa sih? Misalnya nih, seperti tadi yang topikal itu ya, kan 1 bulan, dipakainya kan hanya sedikit tuh, mau buang kan sayang ya. Nah, terus suatu saat ada keluhan lagi, udah berbulan-bulan, mungkin tahunan, tapi expirednya kan masih panjang. Lama. Nah, itu ketika dipakai tuh mungkin apa sih pengaruhnya gitu? Mungkin kalau dipakai mungkin aja dia masih stabil ya Kak, tapi mungkin efeknya sedikit berkurang. Gitu ya. Gitu, jadi iya. mungkin untuk tingkat penyembuhannya atau mengurangi keluhannya tadi jadi mungkin lebih lama gitu ya. Iya, jadi misalkan dia misalkan obat ini salep ya, salepnya memberi efek 5 jam gitu sudah memberikan efek. Ini setelah harusnya dibuang tapi tetap disimpan, jadi dia memberikan efeknya lebih panjang. Jadi 1 hari baru kerasa tuh efeknya kayak gitu. Oke, mungkin juga bisa menimbulkan itu ya, apa namanya? Reaksi alergi juga ya, bisa. Betul. Kalau topikal kan biasanya kan lebih ke alergi gitu ya, langsung kelihatan. Atau gitu gatal-gatal, ya. bintik merah gitu. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman ya, sebenarnya tidak melulu kita itu mengikuti label atau melihat tanggal expirednya aja, tapi juga bisa dilihat ini udah berapa lama, ini jenis obatnya apa. Jadi kita harus benar-benar jeli ya Mbak Dina ya. Betul. Untuk maksudnya ini itu berarti tiap misalnya tablet itu berapa lama itu juga beda. Kalau tablet itu sesuai dengan tanggal expirednya. Cuman kalau dia sudah diubah menjadi bentuk lain, contohnya kan ada kapsul racian atau puyer gitu, dia batas maksimalnya 180 hari atau 3 bulan ya. 180 hari itu berapa sih? 180 hari 6 bulan itu, ya? 6 bulan. Ya. Itu batasnya 180 hari atau 6 bulan dari pertama kali diraci. Jadi harus maksudnya harus benar-benar jeli ya. Iya. Jadi fungsinya mungkin kadang ada ya tanggal, itu kan tanggal tidak hanya sebatas ini diberikan di tanggal ini, tapi juga untuk mengetahui nanti ke depannya, oh ini berarti sudah waktunya diminggirkan, ini sudah waktunya dibuang gitu Karena ya. kan kalau rata-rata pasien anak ya yang dapat puyer gitu, misalkan puyernya buat batuk pilek, ternyata 2 hari minum puyer sudah sembuh, udah enakan, kan nggak perlu dihabiskan, toh itu bukan antibiotik, disimpan. Tapi berapa lama ini nyimpannya? Nanti ada keluhan lagi dipakai lagi Iya, gitu biasanya ya. Biasanya kayak gitu. Kalau udah melebihi 6 bulan ya sebaiknya dibuang saja. Oke. Jadi tadi ya teman-teman ya. Jadi selain diperhatikan untuk jenis obatnya, kemudian bentuknya, kondisi fisiknya obat itu seperti apa juga harus diperhatikan waktunya, kapan memperolehnya. Jadi ini kapan bisa dipakai lagi, kapan enggak gitu ya. Mungkin ini bisa disampaikan nih kesan pesannya untuk teman-teman penyimak debat pada pagi hari ini. Jadi kan dari awal sampai akhir ini kita udah bahas banyak nih sediaan farmasi, ternyata bukan melulu tentang obat, tapi ada juga kosmetik, ada juga bahan obat dan juga obat tradisional. Jadi sekarang kita tahu ya sediaan farmasi itu ternyata beragam ya, nggak cuma obat. Nah, ketika kita menggunakan apapun itu sediaan farmasi, kita tuh harus pintar dan bijak dalam menggunakannya. Nah, Sobat Kipot, nggak terasa ya udah panjang sekali ya pembahasan kita pada pagi hari ini terkait sediaan farmasi. Udah pinter nih, sediaan farmasi itu nggak cuma obat, ternyata kosmetik, bahan obat, obat tradisional kayak jamu itu juga termasuk sediaan farmasi. Jadi yang terpenting yang perlu kita cermati, ketika kita menggunakan apapun itu sediaan farmasi, kita harus cermati cara penyimpanannya. Jadi kan jangan sembrono lah istilahnya dalam penyimpanan sediaan farmasi, supaya kita tetap dapat efektivitasnya, khasiatnya. Jadi tubuh kita tuh merasakan manfaatnya, kayak gitu. Oke, baik. Jadi itu tadi ya sebuah kesan-pesan dari narasumber kita pada pagi hari ini. Sudah banyak dijelaskan tentang penyimpanannya, jenis-jenisnya. Jadi ini tidak hanya sekedar
diketahui, tapi juga diketahui, dimengerti juga harus dilaksanakan. Supaya apa? Efektivitas obat yang kita gunakan atau mungkin tadi ya yang banyak digunakan adalah kosmetik untuk daily activity-nya yang semua pasti menggunakan itu memang benar-benar bermanfaat dan kita tahu bahwa ini bisa kita gunakan dan ini sesuai dengan kondisi tubuh kita. Baik. Jadi demikianlah perbincangan kita pada pagi hari ini. Semoga membawa bermanfaat dan mendapatkan tambahan wawasan untuk teman-teman yang sedang menyimak kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di lain waktu dengan informasi di bidang kesehatan yang tidak kalah menariknya. Baik, demikianlah perbincangan kita pada pagi hari ini. Semoga membawa manfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan tentunya dengan informasi yang inspiratif dan menarik bagi Anda dan keluarga. Saya Lutfi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Kili Suci, sehat bahagia. RSUD Kili Suci, Sehat bahagia.